Bab 1191. Dewa Perang KUNLUN vs Dewa Perang Sura. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu segalanya di pesta pernikahan. Tapi gangguan tiba-tiba Ye Chen mengganggu rencanaku. Aku hanya bisa memberitahumu segalanya ketika aku menyelesaikan keluarga Ye. Bagaimana aku tahu bahwa sesuatu terjadi di luar? Itu saja. Yan Longwei memindahkanku dengan perintah transfer tingkat tertinggi untuk menghancurkan Istana Darah. Aku sudah pergi selama 1,5 tahun. Dan aku merindukan kelahiran anakku dan taruhan dengan keluarga Ye. Meninggalkanmu sendirian. Seseorang yang harus ditanggung. Ye Junlin menjelaskan mengapa dia menghilang selama 1,5 tahun. Semua orang mengerti ini. Ternyata dia akan memusnahkan Istana Raja Darah. Sebenarnya, semua ini adalah konspirasi musuh di luar negeri. Hanya untuk memancingku pergi dan berurusan denganmu dan ibuku. Kata Ye Junlin. Lalu kenapa kita tidak dalam bahaya setelah kamu pergi? Aku pergi ke luar negeri. Li Ziran bertanya. Itu karena Daxia mengirim seseorang untuk melindungimu. Dan Dewa Perang Sura selalu melindungimu. Saat itu, ada puluhan ribu ahli menunggumu di Bandara Singguo. Ibu dilindungi oleh Seven Kills, Po Jun, dan Greedy Wolf. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, Li Ziran langsung mengerti. Tidak heran dia pergi begitu baik dengan cara ini. Itu selalu dilindungi. Tahun lalu, taruhan di depan rumah Ye gagal, dan Asura God of War bergerak. Ternyata Ye Junlin benar-benar dikirim untuk melindunginya. Ziran, aku minta maaf untukmu dan anak-anak. Tapi aku bisa mengatakan sekarang, suamimu telah menguasai dunia, dan dia adalah dewa perang di Daxia. Ye Junlin akhirnya menebus penjelasan tentang hutang ini. Suamiku, aku bangga padamu. Li Ziran memeluk Ye Junlin dengan erat, menangis begitu keras hingga hujan turun. Ini suaminya. Adalah harga dirinya. Apakah pahlawannya yang tak tertandingi? Suami terbaik di dunia. Kamu berbohong padaku untuk waktu yang lama. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Li Ziran terus menangis. Memikirkan semua yang saya alami dalam 2 tahun terakhir. Ternyata semuanya tidak disengaja. Semuanya dikendalikan oleh Ye Junlin. Dipahami. Akhirnya mengerti semuanya. Ini adalah penjelasan yang paling sempurna. Anda adalah pahlawan musim panas besar saya. Kita semua salah. Tuan Lin mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Aku juga salah. Lin Fengxian langsung berlutut. Untuk keluarga Ye, harus berlutut selama 3 hari 3 malam. Ye Lingtian menerima pukulan dariku. Dan masalah ini selesai. Ini adalah hasil dari penanganan Ye Junlin terhadap keluarga Ye. Dari perspektif situasi keseluruhan, keluarga Ye tidak dapat dihancurkan. Pada akhirnya, Ye Lingtian berdiri di depan Ye Junlin. Bang! Ye Junlin meninju tanpa syarat. Tubuh Ye Lingtian terlempar ratusan meter ke udara. Pada akhirnya, sebuah bangunan dirobohkan. Hidup dan mati tidak diketahui. Anggota keluarga Ye lainnya semua berlutut di alun-alun. Dan mereka harus berlutut selama 3 hari 3 malam untuk menebus dosa-dosa mereka. Faktanya, banyak orang khawatir tentang masalah ini. Ada mata gelap mengawasi segala sesuatu dalam gelap. Mereka bukan dari Daxia. Itu dari Tenichi Watanabe. Pertempuran berulang Ye Junlin telah memaksimalkan pecahnya aula Raja Darah menjadi racun. Segera dia akan melawan Dewa Perang Shuro lagi. Dan dia pasti akan mati. Mata-mata dalam kegelapan itu mencibir. Ternyata racun Istana Raja Darah adalah senjata terbaik yang mereka gunakan untuk membunuh Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba merasa tidak enak. Dia merasa dunia berputar, dan tubuhnya terguncang. Dia menahan diri dengan paksa, tidak membiarkan dirinya muntah darah. Dia jelas merasa bahwa serangan racun kali ini melebihi yang sebelumnya. Bagaimanapun, dia pertama kali bertarung dengan leluhur, dan kemudian dengan semua penguasa keluarga Ye, termasuk 71 master tingkat dewa. Dia tidak bisa mengendalikan racun kali ini. Wajah Ye Junlin sangat berubah. Dewa Perang Kunlun. Selanjutnya adalah pertempuran kita. Bab 1192, Ye Junlin akan mati. Ketika Ye Junlin merasa tubuhnya tidak bisa mengendalikan racun, Dewa Perang Sura benar-benar berdiri.
Dia datang untuk memenuhi pertempuran dengan Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin benar-benar menahannya dengan paksa. Kalau tidak dia mungkin pingsan. Atau muntah darah di tempat. Pada saat yang paling kritis, Dewa Perang Shuro datang untuk menantang. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Wudao melihat sebuah petunjuk. Tapi Ye Junlin menutupinya dengan sangat baik. Dia tidak melihat lebih banyak. Tidak apa-apa. Aku terlalu bersemangat. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, dia menggunakan potensi fisiknya untuk melawan racun Istana Raja Darah. Di permukaan, ombaknya tenang. Tetapi kenyataannya, bagian dalam tubuh terbalik. Hahaha. Benar saja. Racun tertinggi dari Istana Raja Darah ini benar-benar mendominasi. Itu sekuat Dewa Perang Kunlun. Dan itu tidak bisa menahannya. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Istana Raja Darah membutuhkan waktu 40 tahun. Untuk mengembangkan racun tertinggi. Dengan tujuan untuk menghadapi kekuatan super seperti itu. Kali ini Ye Junlin pasti akan mati. Itu bisa dianggap sebagai kehendak Istana Raja Darah dan penasihat militer. Beberapa mata-mata sedang berdiskusi dalam gelap. Mereka paling menyadari kekuatan sombong dari racun ini. Selain itu, Ye Junlin terus bertarung melawan Tuan, terutama leluhur keluarga Ye dan 71 Tuan tingkat dewa, serta Ye Chen, yang kekuatannya meningkat 100 kali lipat, menyebabkan racun menyebar ke segala arah. Bahkan jika Ye Junlin memiliki hati untuk mengendalikannya sekarang, sudah terlambat. Racun telah menyebar sepenuhnya. Fitur terbesar dari racun ini adalah bahwa ia secara diam-diam menggerogoti esensi dan darah orang. Dewa sulit diselamatkan. Terlebih lagi, Ye Junlin harus menghadapi lawan yang tangguh, Chen Wudao. Jadi dia harus mati. Semua ini ada dalam perhitungan penasihat militer besar Watanabe Tenichi. Meskipun beberapa detail di luar dugaannya, seperti pertempuran Ye Junlin dengan leluhur keluarga Ye sebelumnya. Tapi itu bagus untuk mereka. Chen Wudao tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia dan Ye Junlin telah mencapai level ini. Menyelesaikan keluarga Ye tidak membutuhkan usaha fisik sama sekali. Jadi saya tidak terlalu peduli sama sekali. Saya merasa bahwa Ye Junlin benar-benar bisa melawannya. Terutama karena dia tidak mengerti kondisi fisik Ye Junlin. Chen Wudao melirik Ye Junlin dan berkata, "Ayo, kalau begitu, ambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah di antara kita berdua." Semua orang tahu Dewa Perang Kunlun, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang Sura. Untuk mengatakan, Anda lebih baik dari saya. Saya tidak berpikir saya lebih buruk dari Anda. Selama bertahun-tahun, saya telah menantang Anda puluhan kali dan telah ditolak oleh Anda. Kesempatan ini akhirnya datang hari ini. Dan saya ingin untuk membuktikan kepada dunia bahwa aku, Chen Wudao, tidak lebih buruk darimu. Berubah. Seluruh orang seperti Dewa Iblis Asura yang terlahir kembali dari neraka. Oke, aku menerima tantanganmu. Jika aku menang, kamu akan menjadi komandanku. Jika aku kalah, posisi Kunlun akan diserahkan kepadamu. Ye Junlin juga mengesankan. Dan dia gayung bersambut dengan Chen Wudao. Tidak. Posisi ini awalnya milikku. Aku hanya mengambilnya kembali sekarang. Ini adalah obsesi Chen Wudao. Itu juga merupakan kekuatan pendorong untuk kultivasinya yang gila. Menunggu hari ini untuk mengalahkan Ye Junlin. Perang antara kedua belah pihak sudah dekat. Baihu dan Qilin berkata, "Saya pikir ada yang salah dengan bos. Dia sepertinya terluka." Aku juga berpikir begitu. Suzaku Qilin dan beberapa orang mengenal Ye Junlin. Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi mereka bisa. Sebagian besar Ye Junlin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kemungkinan akan terluka. Baihu menghela nafas dan berkata, "Mengapa aku tidak pergi?" Dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Shuro. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengubah orang saat ini? Bab 1193. Di mana batasnya? Selanjutnya, pertempuran antara Ye Junlin dan Chen Wudao dimulai. Begitu keduanya bergerak, itu adalah langkah yang luar biasa. Semua orang langsung dipaksa mundur ratusan meter, dan pusat lapangan tidak bisa berdiri sama sekali. Gelombang udara yang tersapu sepenuhnya membuat beberapa orang terbang.
dan akibatnya banyak orang terluka. Pertarungan itu gelap dan gelap. Alun-alun di depan gerbang rumah Ye benar-benar runtuh. Pohon-pohon di sekitarnya langsung hancur. Bahkan dua singa batu di gerbang meledak tanpa mengetahui apa-apa. Kami belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengejutkan. Bagaimanapun, keduanya tak terkalahkan melawan 100.000 pasukan di medan perang. Menurut tingkat kekuatan tempur, setidaknya mereka berada di tingkat Grandmaster. Pertempuran antara keduanya jelas merupakan Mars yang menabrak bumi. Dalam pertempuran ini, Dewa Perang Shuro tanpa pamrih, menunjukkan sisi pembunuhan brutalnya sepenuhnya. Suatu ketika, Dewa Perang Shuro saja membunuh lebih dari 8.000 orang dalam organisasi yang menakutkan di dunia gelap barat. Dia seperti Shuro. Tapi dia bertemu Ye Junlin. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, perubahan mendadak terjadi. Dan tubuh Ye Junlin tiba-tiba terbang keluar. Darah tumpah. Chen Wudao tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menipu dirinya sendiri. Keduanya bertarung lagi. Ye Junlin terbang lagi. Ye Junlin, yang terbaring di tanah, merasa pusing. Dan racun istana Raja Darah terlalu sombong. Benar-benar fatal. Ye Junlin di depan bertahan. Setelah pertempuran sengit dengan Chen Wudao, dia tidak bisa menahan racun sama sekali. Di masa lalu, dia tahu bahwa Dewa Perang Shuro sangat kuat. Dan dia mungkin tahu sedikit tentang kekuatannya sekarang. Kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Tapi Ye Junlin punya cara untuk mengalahkannya. Bahkan jika dia diracuni sekarang, selama Ye Junlin menyerang dengan seluruh kekuatannya, Chen Wudao akan dikalahkan. Pada saat ini, dua suara muncul di benaknya. Sebuah suara adalah, Ye Junlin tidak dapat dikalahkan, dan harus mengalahkan Chen Wudao dengan seluruh kekuatannya. Suara lain adalah, dia harus melepaskan segalanya dan menemani istri dan putrinya. Dua suara saling terkait di benaknya. Selama bertahun-tahun, Ye Junlin berhutang terlalu banyak pada Li Ziran. Dia sangat ingin melepaskan statusnya sebagai dewa perang, menjadi orang biasa, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sebelum Dewa Perang Sura melindungi Li Ziran dan orang tuanya, Ye Junlin sangat ingin melepaskan posisi Dewa Perang Kunlun. Tapi kemudian berpikir tentang hal itu salah. Posisinya disaksikan bersama oleh Daxia. Jika Chen Wudao ingin mengambilnya, dia harus mengalahkannya. Dia adalah Dewa Perang Kunlun. Benar-benar melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap tantangan. Harus datang dengan keyakinan tak terkalahkan. Tidak ada air. Bukan untuk dikalahkan. Boom. Pada saat ini, momentum Ye Junlin tiba-tiba meningkat. Itu seperti binatang purba yang terbangun. Napas yang menakutkan dan menakutkan membuat orang takut. Semua orang hanya merasa sesak napas dan tidak bisa bernapas. Mengerikan. Mengerikan. Apakah ini Ye Junlin, yang melawan 100.000 tentara? Bai Hu dan yang lainnya tampak bersemangat. Seolah-olah mereka melihat dewa iblis yang tak terkalahkan di medan perang lagi. Ini benar-benar menakutkan. Wajah Chen Wudao berubah. Ye Junlin saat ini telah naik tiba-tiba ke tingkat yang membuatnya merasa takut. Senyum di wajah murid-muridnya, Seven Kills Entry, menghilang. Mereka hanya berpikir bahwa mereka akan menang. Mata-mata dalam kegelapan semuanya tercengang. Ye Junlin begitu kuat. Masih belum mati. Masih bisakah kamu bertarung? Melihat ini, Anda masih bisa mengalahkan Dewa Perang Sura. Di mana batasnya? Tidak. Ye Junlin tidak boleh dibiarkan hidup, apalagi menang. Bab 1194, Perhitungan lain. Sudah lama disembunyikan. Apakah benar tidak ada yang menemukannya? Tiba-tiba, suara dingin datang dari telinga beberapa mata-mata. Sosok hantu muncul di sekitar mereka. Itu tentara hantu. Bunuh. Segera semua mata-mata terbunuh. Tidak ada yang melakukan hal-hal buruk dalam kegelapan lagi. Ye Junlin bisa bertarung dengan Chen Wudao secara bermartabat. Oke, kamu akhirnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Seru Chen Wudao. Momentumnya juga meningkat. Sebuah paksaan yang luar biasa menyapu rumah leluhur keluarga Ye. Hati setiap orang diselimuti bayangan. Ayo, bertarung.
Mata Ye Junlin memerah. Keyakinan Brigade Besi Kunlun adalah untuk menyerang. Dan Anda akan mati dalam perjalanan untuk menyerang. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Kecepatan kedua orang itu terlalu cepat. Dan yang lain tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Tetapi aliran udara menghantam lingkungan satu demi satu. Dan kekuatan penghancurnya sangat menakjubkan. Bagian depan rumah Ye sudah lama tidak berbentuk. Dan semua bangunan telah hancur. Apakah ini kekuatan seorang Grandmaster? Mengerikan. Semua orang tersentak. Sudah berakhir. Ye Junlin menahan erosi racun dan secara paksa menyerang. Dengan pukulan ini, Asura God of War takut dia akan dikalahkan bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Tetapi pada saat ini, perubahan terjadi. Ye Junlin mengumpulkan kekuatannya hingga 90%. Tetapi dia gagal. Belum lagi frustrasi langsung. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah langkah di belakang. Bang! Dewa Perang Sura meninju Ye Junlin dengan pukulan. Puff! Tubuh Ye Junlin terbang keluar. Itu menembak ratusan meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Setelah mendarat, Ye Junlin tampak luar biasa. Seseorang diam-diam mengincarnya. Saat dia baru saja bertarung melawan Dewa Perang Sura, dia ditekan oleh energi tak terlihat dari 4 arah. Pada saat inilah Dewa Perang Sura mengalahkan Ye Junlin dalam satu gerakan. Ini adalah langkah paling mematikan. Tampaknya beberapa orang tidak ingin saya menjadi Dewa Perang Kunlun. Tidak mungkin di luar negeri. Terlalu sulit bagi pakar luar negeri untuk menyelinap ke sini. Segera ditemukan oleh anak buahnya. Maka itu hanya bisa menjadi Daxia. Beberapa orang di Daxia tidak ingin membiarkan diri mereka terus duduk di posisi Dewa Perang Kunlun. Siapa ini? Siapa yang akan melakukannya? Itu tidak mungkin Dewa Perang Shuro. Meskipun orang ini kejam dan kejam, dia pasti menggunakan cara tanpa pandang bulu semacam ini. Jika dia terluka, dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Dia ingin memukul dirinya sendiri dengan tegak. Pikiran Ye Junlin berubah, dan dia dengan cepat menyimpulkan bahwa orang yang baru saja menembaknya secara diam-diam pastilah milik Daxia. Dan itu tersembunyi di keluarga ibu kota di sekitarnya. Tanyakan saja pada diri sendiri selama 6 tahun pertempuran. Selalu di perbatasan. Hampir setiap orang yang menyinggung Daxia. Apakah Anda memindahkan kue seseorang? Apakah Anda harus bunuh diri dan menariknya turun dari posisi Kunlun God of War? Pada saat ini, Ye Junlin berdiri lagi. Dewa Perang Sura tidak peduli dan terus bertarung dengan Ye Junlin. Puff! Segera, Ye Junlin tersingkir lagi. Puff! Bangun lagi. Dan ditendang keluar lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Ye Junlin jatuh ke tanah dan akhirnya tidak bisa bangun. Darah di mulutnya terus mengalir. Ye Junlin akhirnya tidak bisa menahan racunnya. Racun menyebar kemana-mana, mengikis tubuhnya. Ditambah dengan trauma yang dibawa kepadanya oleh Dewa Perang Sura dan Master Rahasia, dia tidak bisa melakukannya lagi. Sekarang, apalagi Asura God of War, bahkan seorang anak pun bisa membunuhnya dengan pisau. Kamu menang. Ye Junlin merasa otaknya semakin berat. Bang! Kepalanya terbanting ke tanah, dan tidak ada gerakan. Bab 1195, posisi KUNLUN berpindah tangan. Diam. Benar-benar tenang. Medan telah mencapai titik di mana jatuhnya jarum dapat terdengar. Ketika Ye Junlin berhenti bergerak, semua orang ketakutan. Termasuk Dewa Perang Shuro. Juga berdiri diam. Batuk-batuk-batuk. Selama setengah menit, Dewa Perang Sura memuntahkan darah dan tubuhnya bergetar hebat. Ini membawa semua orang kembali ke kenyataan. Dalam pertempuran ini, meskipun Ye Junlin jatuh, Chen Wudao juga membayar harga yang menyakitkan. Dia juga terluka parah. Tapi di mana semua orang bisa membayangkan bahwa Ye Junlin, yang telah berulang kali menjadi sasaran plot dan pertempuran, telah menjadi seperti ini, dan dia masih bisa melukai Dewa Perang Shuro dengan serius. Jika dia sehat, seberapa kuat dia? Tapi faktanya ada di depan kita. Beberapa orang tidak ingin Ye Junlin hidup, atau mereka tidak ingin dia duduk di posisi Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin menderita banyak perhitungan dan kalah. Dia sebenarnya tidak kalah sama sekali. Dia hanya dihitung.
Puff. Puff. Penjaga Ye Junlin berlutut satu demi satu. Tidak mau mempercayai pemandangan di depan mereka. Qinglong dan yang lainnya segera bergegas untuk memeriksa situasi Ye Junlin. Aku menang. Aku, Chen Wudao, Dewa Perang, Ye Junlin. Posisi Kunlun awalnya milikku. Aku mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Chen Wudao berteriak liar. Ini dia momen puncaknya. Atau setidaknya momen puncak hidupnya. Dia tidak hanya berpikir bahwa seluruh Daxia, seluruh keluarga akan berpikir bahwa Dewa Perang Sura telah mengalahkan Dewa Perang Kunlun. Chen Wudao lebih kuat dari Ye Junlin. Semua orang hanya peduli pada hasilnya, bukan apa yang terjadi dalam prosesnya, atau apakah Ye Junlin diracun, terluka, atau diperhitungkan. Mereka hanya melihat bahwa Ye Junlin telah jatuh. 3 pasukan. Shuro. 7 pembunuhan mengucapkan selamat kepada Dewa Perang Kemenangan. Menghancurkan pasukan memberi selamat kepada kemenangan Dewa Perang. Serigala serakah mengucapkan selamat kepada Dewa Perang Kemenangan Perang. Berlutut ke tanah, Kiki berteriak. Asura tak terkalahkan. Asura tak terkalahkan. Hahaha. Seharusnya tidak disebut Sura. Itu harus disebut Kunlun. Ye Junlin mengatakan bahwa selama dia kalah, dia akan menyerahkan posisi Kunlun. Kata Seven Kills. Saya menunggu untuk memberi selamat kepada Dewa Perang Kunlun yang baru, dan melindungi saya di musim panas. Pada saat ini, ratusan keluarga di ibu kota, bahkan keluarga Ye, keluarga Long, dan keluarga Lin semua berlutut di depan Chen Wudao dan berteriak serempak. Chen Wudao melambaikan tangannya. Oke, mulai sekarang, aku akan menjadi Dewa Perang Kunlun yang baru. Hahaha. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Di suatu tempat di musim panas. Beberapa orang sedang minum teh. Tuan laporan. Di bawah campur tangan paksa kami, Ye Junlin dikalahkan. Dan ada kemungkinan kematian yang tinggi. Seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. Oke. Hahaha. Akhirnya dia jatuh. Seorang pria parubaya tertawa. Dan di luar negeri, Watanabe Tianyi, Wu Guo, dan Hai Guo telah menerima berita tentang kegagalan dan bahkan kematian Ye Junlin. Ini bersorak hampir di mana-mana. Eksistensi menakutkan yang telah menekan mereka selama bertahun-tahun akhirnya jatuh. Rayakan dengan seluruh dunia. Betapa aku sangat membenci Ye Junlin. Betapa senangnya aku sekarang. Di depan rumah Ye, Li Ziran dan Zhou Yingying juga bergegas di depan Ye Junlin. Bos. Jun's Landing. Nak. Semuanya bersorak. Setelah gemetar beberapa kali, Ye Junlin tidak bangun. Dan tubuhnya menjadi kaku dan dingin. Li Ziran dengan ragu-ragu meletakkan jarinya di depan rongga hidungnya. Dia kehabisan napas. Li Ziran ketakutan. Bab 1196. Pecundang tidak pantas untuk hidup. Suami. Li Ziran berteriak histeris. Junjun juga mulai menangis. Aduh. Zhou Yingying tidak tahan lagi dan langsung pingsan. Qinglong dan Qilin juga menjadi gila. Bos. Qinglong meraung seperti orang gila. Mereka mulai mencoba membangunkan Ye Junlin dengan berbagai cara. Tapi hasilnya kejam. Ye Junlin tidak punya nafas sama sekali. Ini adalah fakta yang tidak ada yang mau menerimanya. Menurut situasinya, Ye Junlin sudah mati. Kesengsaraan surgawi 18 kavaleri tidak tenang. Tentara hantu gelisah. Pasukan 4 karakter Tian di Xuan Huang tidak tenang lagi. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Junlin, yang awalnya di depan pintu keluarga Ye, menunjukkan identitasnya dan menekan ibu kota, mengalami perubahan seperti itu. Belum lagi kekalahannya. Dia benar-benar mati. Ini adalah fakta yang tidak bisa diterima oleh pihak Ye Junlin. Bahkan Dewa Perang Asura pun merasa sedikit penasaran. Dia juga memperhatikan sesuatu yang aneh barusan. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa dia lebih kuat dari Ye Junlin. Sekarang dia terluka parah seperti ini. Itu normal bagi Ye Junlin untuk mati. Bos, kamu benar-benar tidak bisa mati. Aku segera memanggil Gu Feng dan yang lainnya kembali. Bai Hu hendak bangun seperti orang gila. Qinglong dan Macan Putih, tentara hantu, tentara terlarang kavaleri naga,
18 kavaleri kesengsaraan surgawi, dan tentara keempat langit dan bumi Xuan Huang mematuhi perintah Dewa Perang Kunlun, dan segera pergi bersamaku, tanpa kesalahan. Komandan, laksanakan hukum militer. Chen Wudao memerintahkan tiba-tiba. Dengan temperamennya yang kejam dan kejam, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Ye Junlin. Di matanya, Ye Junlin hanyalah seorang pecundang. Pecundang tidak pantas untuk hidup. Hanya satu kesempatan. Tidak ada yang namanya comeback di sini. Jadi melihat King Long dan beberapa orang masih berjuang, dia segera memerintahkan penarikan. Hanya saja penjaga Ye Junlin ini diabaikan. Saya ulangi. Dengan perintah Dewa Perang Kunlun, saya dapat memerintahkan kalian semua untuk mengikuti saya untuk mengungsi. Konsekuensi dari membuat saya marah akan menjadi bencana. Dewa Perang Shuro meraung liar. Siapa yang takut padamu? Ayo, aku akan melawanmu. Baihu tidak bisa menahannya. Meraung pada Dewa Perang Shuro. Baihu, kamu mencari kematian. Kamu melakukan kejahatan berikut. Kisha, Pojun, dan Greedy Wolf menatap Baihu. Chen Wudao, aku tidak takut padamu. Mata Baihu penuh dengan niat bertarung. KKK. Semua orang, termasuk 18 penunggang kesengsaraan surgawi, pasukan hantu, dan yang lainnya, semua memandang Dewa Perang Asura secara bersamaan. Apakah kalian semua tidak mematuhi perintah Dewa Perang Kunlun? Dewa Perang Sura tersenyum. Suasana ketegangan antara kedua belah pihak hampir pecah. Pada saat ini, King Long, yang berbaring di sebelah Ye Junlin, tiba-tiba berdiri dan meraung. Dengarkan perintah. Dia adalah Dewa Perang Kunlun yang baru, dan kita semua harus mematuhi perintah. King Long masih relatif bergengsi begitu dia berbicara. Semua orang segera berhenti. Aku tidak yakin. Baihu berkata dengan keras kepala. King Long datang ke Baihu dan mengucapkan beberapa patah kata. Wajah harimau putih berubah. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan mengangguk. Macan putih bersedia mematuhi perintah. Dan semua orang mematuhi naga biru. Ikuti Dewa Perang Kunlun yang baru dan pergi. Meskipun semua orang enggan, mereka masih mematuhi perintah. Chen Wudao tidak terlalu peduli. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi." Segera dia membawa semua orang pergi. Hanya Ye Junlin, yang tidak memiliki napas, yang tersisa di lapangan. Li Ziran hampir pingsan karena menangis di sampingnya. Bab 1197, Surga memiliki reinkarnasi. Tuan Lin dan Lin Fengxian mendeteksi napas Ye Junlin. Tuan Lin mengatakan kepadanya fakta bahwa dia harus menerima. Nak, dia pergi. Boom. Mendengar ini, kepala Li Ziran hampir meledak. Sama. Dia tidak bisa menerimanya. Beberapa saat yang lalu, Ye Junlin memberinya penjelasan yang paling sempurna. Itu juga membuatnya tahu bahwa suaminya menguasai dunia. Saat berikutnya, sesuatu seperti ini terjadi. Hahaha. Tapi semua orang di keluarga Ye senang. Long Aoqing tertawa dan berkata, "Pembalasan, ini pembalasan. Zhou Yingying, putraku sudah mati. Jadi jangan pernah berpikir tentang putramu yang masih hidup." Keluarga Ye Long bersorak bersama. Ye Junlin juga menghukum mereka karena berlutut selama 3 hari 3 malam sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka yang lain akan pergi di saat berikutnya. Jalan surga memiliki reinkarnasi. Siapa yang akan diampuni surga? Ye Kuanglan berkata sambil tertawa lebar. Long Zanye bahkan berkata, "Ye Junlin, akhirmu terlalu buruk, kan? Setelah kamu gagal, kamu tidak hanya kehilangan posisi Kunlun, tetapi bahkan semua bawahanmu dipindahkan. Kamu mati. Hahaha." Semua orang memikirkannya. Nasib Ye Junlin benar-benar tragis. Sekarang bahkan beberapa keluarga kecil diganggu. Yang lebih menakutkan adalah Chen Wudao kemudian mengirim King Long dan semua orang ke perbatasan untuk menjaga gerbang negara, dan tidak akan diizinkan untuk kembali ke Daxia selama 10 tahun. Chen Wudao memutuskan hubungan antara mereka dan Ye Junlin. Tapi ini adalah perintah. Semua orang harus menerimanya. Selain itu, Chen Wudao juga memerintahkan Gu Feng, raja dokter militer di lapangan, untuk tidak datang menyelamatkan Ye Junlin sedikit pun. Gu Feng juga terjebak.
Chen Wudao bertekad untuk tidak memberi Ye Junlin jalan keluar. Jika Anda kalah, Anda harus mati. Ini adalah keyakinannya. Bagi Li Ziran, itu seperti naik roller coaster. Begitu mendebarkan. Jika bukan karena keluarga Lin yang melindunginya, aku khawatir dia akan menderita kali ini. Ye Junlin benar-benar mati. Seseorang bertanya. Tidak mungkin untuk hidup. Sudah terlambat untuk menyelamatkan sekarang. Tapi Li Ziran tidak percaya pada kejahatan. Jadi dia hanya membawa Ye Junlin ke rumah sakit dan mengambilnya. Tidak ada yang memperhatikan. Dan beberapa orang di kerumunan diam-diam pergi. Kehadiran dan kepergian mereka sama sekali tidak menarik perhatian. Ini seperti hantu. Jelas orang-orang ini yang diam-diam menghitung. Mereka tinggal sampai saat ini untuk memastikan bahwa Ye Junlin sudah mati atau tidak. Soal penunjukan Chen Wudao sebagai Dewa Perang Kunlun menyebar ke seluruh musim panas dan seluruh dunia. Seluruh dunia seperti penggorengan. Apa yang terjadi dengan Dewa Perang Kunlun? Benar-benar hilang. Itulah satu-satunya dalam sejarah yang memiliki gelar Kunlun. Tapi semua ini hanya bisa menunjukkan bahwa Bai Chen Wudao lebih kuat. Posisi ini juga disediakan untuk yang terkuat. Setelah Li Ziran mengirim Ye Junlin ke rumah sakit, Qin Beishan menerima berita itu dan pergi berobat. Di luar ruang penyelamatan, Li Ziran dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Ziran napas Ye Junlin hilang. Dia tidak bisa hidup. Bahkan jika Tuan Qin Beishan yang lama memperlakukannya secara pribadi, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kata Lin Haotian dengan kejam. Bagaimanapun, Ye Junlin dan Chen Wudao berada di luar orang biasa. Dan pertempuran pertama mereka tidak terbayangkan. Baru saja, Ye Junlin sudah mati. Tidak mungkin untuk hidup. Tidak. Aku akan menunggu selama ada harapan. Li Ziran tampak tegas. Waktu berlalu menit demi menit. Dan lebih dari 10 jam berlalu. Lampu peringatan di ruang gawat darurat masih menyala. Situasi ini membuat hati Li Ziran semakin dingin. Tidak, tidak, tidak. Dia terus bergumam pelan. Retak. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka. Bab 1198. 1% kesempatan. Qin Beishan berjalan keluar dengan wajah lelah. Li Ziran dan Zhou Yingying, yang baru saja bangun, segera bergegas. Tuan Qin, bagaimana kabarnya? Keduanya bertanya dengan cemas. Qin Beishan merobek topengnya dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka berdua. Maaf. Saya mencoba yang terbaik. Dia tidak pernah bangun. Boom. Berita ini adalah hari yang cerah bagi Li Ziran dan mereka berdua. Petir. Keduanya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tapi dia belum mati. Kata-kata Qin Beishan memberi harapan lagi kepada semua orang. Apa? Belum mati. Itu artinya masih ada harapan untuk bangun. Li Ziran menyeka air matanya. Dan sinar cahaya keluar dari matanya. Itu benar. Dia belum mati. Saya belum pernah melihat seseorang dengan tekad yang kuat. Dia berpegang pada keinginannya. Qin Beishan mengenang. Saya ingat dia memberi tahu saya. Sebagai seorang daksia bahkan jika tulangnya patah, tunggul tulangnya akan naik ke langit. Mungkin tekad sekuat baja inilah yang menghentikannya. Lalu kapan dia akan bangun? Li Ziran mengerutkan kening. Belum tentu. Menurut data, dia tidak akan bangun 99% setiap saat. Hanya ada kemungkinan 1% untuk bangun. Dan saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin puluhan tahun. Qin Beishan menceritakan fakta yang kejam. Apa? Li Ziran tidak menyangka situasinya akan begitu serius. Berharap sangat ramping. Apakah tidak ada cara lain untuk Tuan Qin? Zhou Yingying bertanya sambil menangis. Tidak. Saya hanya bisa mengandalkan keberuntungannya saat ini. Qin Beishan juga tampak sangat enggan melihat hasil seperti itu. Wajah Li Ziran tegas. Tidak apa-apa. Ada harapan. Saya percaya bahwa Ye Junlin tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan bangun. Ziran, kami masih menyarankan Anda untuk menyerah. Dia setara dengan kematian. Lin Haotian menyarankan. Dia benar-benar tidak ingin putri baptisnya membuang begitu banyak waktu untuk orang yang vegetatif. Tidak. Anak itu dan aku harus menunggunya bangun. Li Ziran tampak tegas. Segera.
Berita Ye Junlin menjadi sayuran menyebar seperti api. Di masa lalu, Dewa Perang Kunlun memiliki akhir yang menyedihkan. Dan hanya 1% orang yang bangun. Posisinya diambil. Dan semua bawahannya diusir. Saya menjadi sayuran lagi. Hasilnya memalukan. Hah, belum mati. Apakah ada kemungkinan untuk terbangun? Vitalitasnya sungguh ulet. Chen Wudao sangat terkejut saat mendengar kabar tersebut. Segera, dia mendengus dingin, itu hanya jenderal yang kalah. Apa hubungannya denganku? Ye Junlin masih memiliki kemungkinan untuk bangun. Tidak, dia harus mati sepenuhnya. Ini adalah kasus di Daxia dan bahkan semua di seluruh dunia. Suara keluar. Mereka akhirnya menghabiskan banyak uang untuk mengubah Ye Junlin menjadi seperti ini. Dia belum mati. Bagaimana ini membuat Anda merasa nyaman? Bahkan jika Ye Junlin hanya menarik napas, itu adalah ancaman potensial. Mereka tidak akan lega sampai mereka benar-benar melihat tubuh Ye Junlin. Lewati pesanan saya dan kirim ahli untuk memeriksa situasi Ye Junlin. Tidak. Apakah itu mayat atau orang hidup? Bunuh. Sekarang semua bawahan Ye Junlin telah dikirim. Chen Wudao tidak akan peduli. Kami hanya peduli buka saja untuk membunuhnya. Ada suara serupa dari seluruh negeri. Seorang master sedang dalam perjalanan ke ibu kota Daxia. Sendirian dan tak berdaya, Ye Junlin menghadapi bahaya besar. Bab 1199. Seseorang di DAXIA tidak ingin Ye Junlin hidup. Komisi Ye Junlin. Nomor 1 dalam daftar pembunuhan paling mengerikan di dunia. Tidak berubah sama sekali. Bahkan membunuh orang vegetatif akan mendapatkan begitu banyak komisi. Ini membuat para pembunuh dan tentara bayaran dari keluarga gelap menjadi gila. Ye Junlin harus dibunuh. Di sisi lain, itu juga mencerminkan betapa takutnya semua orang tentang Ye Junlin. Bahkan jika itu menjadi sayuran, juga akan ada orang yang akan membunuhnya dengan komisi tinggi. Setelah kecelakaan Ye Junlin, banyak orang jatuh ke dalam masalah. Keluarga Ye dan keluarga Panjang adalah yang paling kuat. Mereka melanjutkan kasus angin masa lalu. Terutama anak Long Kuangfeng, yang sekarang mengancam akan membalas dendam. Namun, mereka ditekan oleh keluarga Lin satu persatu. Kalau tidak, Ye Junlin akan sangat berbahaya. Satu-satunya orang yang sikapnya terhadap Ye Junlin tidak berubah adalah Jiang Yijun. Terlepas dari keberatan keluarganya, dia datang menemui Ye Junlin. Tentu saja, Xiao Qin yang mendengar berita itu juga datang. Bahkan Fang Ziqing datang jauh-jauh. Mereka adalah beberapa orang yang mengikuti Ye Junlin setelah kejatuhan. Jiang Yijun berkata dengan wajah jelek, saya mendengar bahwa seseorang akan menargetkan Tuan Ye. Ada banyak pembunuh di jalan. Selama Anda membunuh Tuan Ye, Anda akan mendapatkan banyak komisi. Li Ziran sudah tahu bahwa dia pernah mengalami hal seperti itu sekali. Waktu fotonya adalah sekering terbesar. Dia mengerti betapa musuh luar negeri membenci Ye Junlin. Tapi Ye Junlin berjuang sendirian sekarang. Tidak, dia bahkan tidak bisa bangun. Siapa yang akan berurusan dengan musuh-musuh pembunuh ini? Apakah itu tergantung pada keluarga Lin? Mustahil. Musuh Ye Junlin jauh lebih kuat dari keluarga Lin. Dia hanya bisa memikirkan Chen Wudao untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana Chen Wudao berada. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menghadapinya. Sebelumnya, Ye Junlin sangat cantik, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini sekarang. Putus asa. Keputusasaan yang mendalam. Saya akan mencari cara untuk memastikan keselamatan Tuan Ye. Jiang Yijun meninggalkan rumah sakit. Dia sekarang adalah harapan terbaiknya. Sisi lain, keluarga Li Zhao di ujung selatan. Saya juga mendapat berita bahwa Ye Junlin dipukuli menjadi keadaan vegetatif oleh orang-orang Ye di ibu kota. Meskipun ada banyak masalah dalam keluarga Ye hari itu, detail spesifik diblokir ketika datang ke pertarungan untuk posisi Dewa Perang Kunlun. Jadi semua orang hanya bisa mendengar segala macam rumor. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas Ye Junlin sebelumnya. Desas-desus yang didengar oleh keluarga Li Zhao, Ye Junlin pergi ke keluarga Ye dan dipukuli hingga kondisi vegetatif. Ini penjelasannya. Otakmu sakit. Berani memprovokasi keluarga Ye. Hahaha.
kau pantas dipukul sampai keadaan vegetatif. Keluarga. Li Zhao terus menghina. Setelah mendengar berita itu, semua suku Jianghai semua bersemangat. Akhirnya, tidak perlu ditindas oleh Ye Junlin. Lagi pula, ditekan di atas kepala bukanlah hal yang nyaman. Segera, ada banyak master yang mengintai di sekitar Ye Junlin. Ye Junlin membawa ancaman yang cukup untuk semua orang. Nafasnya adalah mimpi buruk. Chen Wudao tidak pernah memikirkan ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada Ye Junlin, ancamannya jauh lebih besar daripada Chen Wudao. Meskipun Chen Wudao menang, Li Ziran dan Jiang Yijun tidak memikirkan cara. Master luar negeri sudah datang. Kecepatan semua orang terlalu cepat. Bahkan ada yang tidak berada di luar negeri. Dan yang tercepat adalah Master Daxia. Seseorang di Daxia tidak ingin Ye Junlin hidup. Di unit perawatan intensif rumah sakit, perawat baru saja selesai memberi Ye Junlin cairan, dan mereka pergi. Li Ziran akan kembali dalam 5 menit. Pada saat ini, 3 sosok diam-diam menyelinap ke unit perawatan intensif. Bab 1200, Strategi YEJUNLIN. Mereka tidak terburu-buru, tetapi mengamati Ye Junlin. Saya ingin melihat apakah Ye Junlin telah menjadi orang yang vegetatif. Begitu dia membuka mulutnya, dia tahu bahwa dia pasti dari Daxia. Mereka mengamati selama 1 menit, dan ketiganya saling memandang dengan takjub, itu benar. Dia tidak bisa bangun dari racun Istana Raja Darah. Sama saja apakah kita membunuh atau tidak. Kata salah satu dari mereka. Mereka. Tidak. Apakah kamu lupa misi yang kami terima? Bahkan jika dia mati, kami akan membunuhnya lagi. Ya, tujuan kami sangat sederhana. Tuan Fu menginginkan kepala Ye Junlin. Kami ingin kepala Ye Junlin. Kepalanya dipenggal, lepas dan digantung di titik tertinggi. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa dia sudah mati. Hei, orang. Lain membalik pergelangan tangannya, dan pisau tajam tergelincir, bersinar dengan cahaya dingin. Bilah tajam menusuk leher Ye Junlin dengan ganas, dan pisau itu jatuh, dan kepalanya benar-benar terpisah. Meskipun ujung pisau menempel pada kulit Ye Junlin, dia masih berbaring, dan tubuhnya tidak abnormal sama sekali. Beri aku kematian. Geram pria itu. Hampir terlambat. Dentang. Pisau itu benar-benar menusuk benda keras. Wow. Saat berikutnya, mereka bertiga melihat Ye Junlin tiba-tiba membuka mata mereka. Sepasang mata bersinar terang. Menembak 2 sinar dingin. Itu adalah cincin di tangannya yang menghalangi pisau itu. Bang! Ye Junlin tiba-tiba berdiri, mendorong pisau ke arah yang berlawanan, dan memasukkan pisau ke tubuh pria itu. Ledakan. Dia melompat langsung dan membanting kepala 2 lainnya bersama-sama. Mereka bertiga tidak mengerti sampai mereka mati. Bagaimana Ye Junlin bangun? Cici. Pada saat yang sama, jendela tiba-tiba meledak, dan pintu bangsal terbanting terbuka. Semua pembunuh super dan master mengalir, membunuh Ye Junlin satu demi satu. Mereka hanya 1 langkah lebih lambat dari 3 master Daxia. Selanjutnya, ada pertarungan di ruang kecil. Panah berdarah itu melesat, dan raungannya terus keluar. Unit perawatan intensif tampaknya terisolasi dari tempat lain, dan tidak ada yang tahu tentang pergerakan sebesar itu. Li Ziran tidak tahu kemana dia pergi. Ye Junlin dibutakan oleh ratusan master sendirian. Pada akhirnya, mereka semua jatuh. Ye Junlin mencoba yang terbaik untuk jatuh. Kali ini saya benar-benar mencoba yang terbaik. Sebelum bertarung dengan Chen Wudao, Ye Junlin sebenarnya menarik napas. Dia bisa saja tidak terkalahkan. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk melihat siapa di Daxia yang ingin berurusan dengannya. Ketika Bai Hu dan King Long mundur, itu karena Ye Junlin diam-diam memberi King Long kode rahasia. Kalau tidak, dengan karakter harimau putih, dia pasti akan melawan Chen Wudao sampai akhir. Jadi Ye Junlin mengambil rencananya dan menggunakan keadaan kematian untuk menipu semua orang. Termasuk lelaki tua Qin Beishan juga tertipu olehnya. Dia benar-benar berpikir bahwa Ye Junlin dalam keadaan vegetatif. Dia menggunakan berita tentang keadaan vegetatif untuk menarik keluar orang-orang yang akan membunuhnya. Tuan Fu. Baru saja,
Tiga ahli Xia hebat menyebutkan gelar seperti itu. Siapa Tuan Fu? Meskipun Ye Junlin adalah Dewa Perang Kunlun, dia hanya tahu sedikit tentang orang-orang besar Daxia. Bagaimanapun, dia selalu berada di perbatasan. Tetapi bahkan jika Anda mengetahuinya, itu tidak berguna. Karena dia akan mati. Puff, puff. Ye Junlin terus batuk darah. Napas yang dia tinggalkan benar-benar habis. Lagi pula, aku baru saja membunuh beberapa ratus master lagi. Ini benar-benar sampai saat terakhir. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia sudah merasakan aliran cepat esensi kehidupan. Kesadarannya mengendur. Dan dia bahkan merasa kesadarannya perlahan-lahan dilucuti dari tubuhnya. Bersambung.